Namun tiba-tiba Zoro dan Usopp datang tepat waktu di sana. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara Luffy dan Kuro, begitu juga kerjasama antara Zoro dan Usopp di tengah hutan. Luffy berhasil membuat Kuro tak sadarkan diri. Ia memenangkan pertarungannya dan mengenalkan dirinya pada semua orang di sana. Ia melempar Kapten Kuro pada krunya dan meminta mereka tak kembali ke pulau ini lagi. Begitu juga dengan Django yang berhasil dikalahkan oleh mereka. Di sana Usopp meminta trio bocil dan Kaya untuk merahasiakan semuanya pada penduduk desa. Awalnya mereka tak setuju karena dengan menjelaskan apa yang terjadi, dapat membuat reputasi Usopp membaik atas kesalahpahaman yang ia buat selama ini. Namun Usopp tetap tak mau dan terlihat dewasa atas pilihannya. Dan mereka berempat pun setuju untuk tutup mulut. Di sisi para penduduk desa, banyak di antara mereka merasa kehilangan dan menanyakan keberadaan Usopp si pembohong, karena ia tak membuat kebisingan di desanya lagi. Singkatnya, setelah pertarungan besar tadi, Usopp berbicara dengan 3 bocil yang ia anggap sebagai anak buahnya. Di sana ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi bajak laut sungguhan dan pergi meninggalkan desa mereka. Tentunya hal itu membuat si bocil menangis dan tak percaya. Ditambah Usopp juga menambahkan sedikit masa lalu mereka berempat 4 tahun yang lalu dan meminta 3 bocil itu untuk merahasiakan kepergian dirinya pada para penduduk desa. Setelah itu Usopp pun membubarkan bajak laut Usopp saat ini juga. Saat Luffy dan krunya di bar, mereka didatangi Kaya. Tampaknya Kaya akan memberikan hadiah pada mereka. Setelah itu, Usopp mempersiapkan semua barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal pada rumahnya tersebut. Sedangkan Luffy dan krunya ternyata diberikan hadiah sebuah kapal besar dan mewah yang dinamai Going Merry. Kaya juga sudah menyiapkan semua kebutuhan mereka selama perjalanan. Tak lama kemudian, Usopp juga bergabung dengan mereka dan mengucapkan selamat tinggalnya pada Kaya. Dan mereka pun memulai pelayarannya dengan Going Merry. Sedangkan setelah kepergian mereka, Kaya sangat sedih. Ditambah Mary menjelaskan masa lalu Usopp. Setelah ditinggal ayahnya, Usopp juga ditinggal ibunya meninggal. Maka dari itu, ia selalu membuat keributan sembari berharap ayahnya berlabuh di desa mereka untuk mengobati kesepian di hatinya. Maka dari itu, ia selalu berbohong pada Kaya agar Kaya tak mengalami kesepian yang serupa dengannya. Kaya pun mulai paham bahwa kebohongan yang Usopp berikan cukup mulia dan tidak buruk baginya. Karena semua kebohongan Usopp membuat Kaya termotivasi untuk terus menjalani hidupnya. Sedangkan si trio bocil melakukan teriak-teriak menggantikan posisi Usopp di desa mereka. Dalam perjalanan, mereka pun beraktivitas seperti biasanya. Usopp yang bangga pada dirinya, Zoro yang bersantai, Nami yang membaca peta, dan Luffy yang sedang membuat bendera kapal mereka. Sebagai seniman, memodifikasi gambar benderanya. Bahkan ia juga membuat gambarnya di tirai kapal mereka. Setelah semua itu, mereka pun singgah di sebuah pulau harta karun yang mana pulau itu memiliki mitos penjaga dari seorang dewa. Bahkan di sana, sang dewa dapat berkomunikasi dengan mereka. Namun setelah kekonyolan terjadi, ternyata bukan dewa yang menjaga, melainkan manusia yang terjebak di dalam kotak harta karun. Mereka pun berbincang, yang mana si bapak aneh ini menceritakan bahwa dulu saat ia menjadi kru, ia singgah di sana. Diam-diam ia menemukan harta karunnya di atas tebing. Namun belum saja ia memberitahu kaptennya, ia terjatuh dan masuk ke kotak. Bahkan ia tertinggal oleh kaptennya. Ia cukup bahagia karena artinya ia dapat memiliki harta karun itu sendirian. Namun sayang, badannya yang terjebak tak bisa buat memanjat. Alhasil ia bertahan hidup di sana selama 20 tahun dan menjaga harta itu dari para bajak laut yang singgah di sana. Akhirnya para kru pun setuju untuk menolong Pak Tua ini mengambil harta karunnya. Namun setelah Luffy naik, ia mengatakan petinya kosong. Sakit hati rasanya telah menjaga peti kosong selama 20 tahun lamanya. Ia pun ikhlas ketika Luffy mengatakan bahwa masih ada hal baik karena mereka menemukan Pak Tua ini setelah 20 tahun menunggu. Karena jika mereka tak singgah di sana, bisa saja Pak Tua ini menunggu lebih lama. Alhasil, mereka pun pamitan. Bahkan Pak Tua itu menerima nasibnya dan telah nyaman di pulau itu bersama hewan-hewan aneh yang ia anggap teman. Petualangan Luffy terus berlanjut. Di tengah laut yang cerah, Luffy menemukan bola meriam yang berada di gudang mereka. Alhasil ia dan Usopp melatih membidik dengan meriam di kapal mereka. Sedangkan si Zoro malah rebahan saja dan menikmati waktu luangnya. Sedikit flashback mengenai Zoro. Zoro kecil yang tengil menantang sebuah dojo yang sedang sibuk latihan pedang. Dengan lantangnya ia menantang jika ia menang berduel dengan yang terkuat di dojo, maka dojo itu akan jadi miliknya. Sedangkan jika ia kalah, maka ia akan menjadi murid di dojo tersebut. Sang pemilik dojo menerima tantangannya dengan senang hati dan memerintah anaknya sendiri bernama Kuina untuk berduel dengan Zoro. Awalnya Zoro merasa diragukan karena malah diberikan lawan perempuan. Namun ketika sang pemilik dojo memberitahu bahwa Kuina adalah yang terbaik, bahkan skillnya melampaui orang dewasa, ia pun mencoba berduel dengannya.
Dengan konyolnya, Zoro menggunakan banyak sekali pedang, namun tetap saja kemampuan Kuina di atas Zoro, sehingga hanya sekali serangan saja Zoro dikalahkan. Beberapa kali pun Zoro mencoba, ia tetap kalah, sehingga ia terpaksa berguru pada dojo tersebut dan berlatih dengan sangat-sangat keras tak mengenal waktu dan lelah di luar batasan dirinya. Setelah sekian lama, Zoro menantang kembali, namun tetap saja kalah. Ia sudah mencoba duel 2000 kali dengan Kuina dan tak pernah menang sekalipun. Murid lain juga mengakui bahwa Zoro orang yang kuat, namun tetap saja ia gagal mencoba duelnya. Zoro yang kalah hanya bisa membasuh dirinya dan memulai sumpah serapah karena selalu gagal dalam duelnya. Namun ia tak pernah menyerah, ia akan terus berlatih lebih keras dan menantangnya lagi. Pada malamnya, sang pemilik dojo dan pelatih lainnya membahas Zoro dan Kuina. Sudah hampir setahun Zoro berlatih dengan mereka dan perkembangannya benar-benar kuat. Namun Kuina tetap unggul karena Kuina juga bertambah kuat sama seperti Zoro. Tetapi ada satu hal, Kuina tak bisa menjadi pendekar pedang terkuat karena ia adalah seorang gadis. Kuina yang diam-diam mendengar langsung marah pada ayahnya itu dan pergi meninggalkan mereka. Ia seolah tak percaya fakta yang diberikan oleh ayahnya tadi. Di tengah sepinya malam, Zoro membawa pedang sungguhan. Ia tak sengaja bertemu dengan Kuina. Zoro akhirnya menantang Kuina kembali duel dengan pedang sungguhan untuk menentukan siapa yang terkuat. Kuina pun mengiyakan dan mengambil pedang pribadinya yang dinamai Wado Ichimonji. Setelah bersiap, Kuina dan Zoro pun melakukan duelnya. Cukup intens, namun Zoro kembali kalah untuk ke-2001 kalinya. Zoro menangis karena selalu gagal, namun tangisan Zoro dihentikan oleh Kuina. Bagi Kuina, Zoro akan bisa menggapai mimpinya menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Beda dengan dirinya yang hanya seorang gadis, karena seorang gadis fisiknya akan sedikit melemah ketika masuk masa remaja, dan berbeda dengan laki-laki. Kuina bersedih karena fakta itu. Ia menganggap Zoro beruntung karena terlahir menjadi laki-laki. Sedangkan Zoro tak bisa menerima fakta itu. Ia mengatakan mau wanita atau pria tetap sama, mereka tetap bisa menggapai mimpi mereka. Zoro pun membuat janji dengan Kuina. Suatu saat nanti di antara mereka berdua harus ada yang menjadi pendekar pedang terkuat. Kuina mengiyakan dan mulai kembali bersemangat. Singkatnya, sesuai omongan Zoro, Kuina benar-benar menjadi sangat kuat. Bahkan teman-temannya dan ayahnya sendiri kaget melihatnya. Singkatnya, Zoro yang terus melatih fisiknya agar bisa menggunakan banyak pedang sekaligus, diberikan kabar oleh murid lain bahwa Kuina telah meninggal. Kuina meninggal karena terjatuh saat mengambil pengasah pedang kesayangannya. Setelah kepergian Kuina untuk selamanya, Zoro benar-benar kesepian. Ia juga selalu merasakan kehadiran Kuina saat melatih dirinya. Singkatnya, Zoro yang tak ada tandingannya di dojo berbicara dengan sang ayah Kuina. Di sana ia berterima kasih pada Zoro karena telah hadir di dojo. Karena dirinya, Kuina menjadi lebih kuat dengan kembali melatih dirinya agar tak tersaingi Zoro. Zoro yang sedih akhirnya memohon untuk meminta pedang Kuina. Ia berjanji akan menjaga pedang Kuina dan mewujudkan mimpi mereka bersama. Bahkan Zoro juga akan membuat namanya terkenal sampai surga setelah menjadi pendekar terkuat. Setelah 8 tahun, Zoro menjadi sangat kuat, batu bukan apa-apa baginya. Ia pun berpamitan dengan ayah Kuina untuk mulai berlayar dan berpetualang menepati janjinya dengan Kuina. Kembali ke masa sekarang, ternyata Usopp sangat pandai membidik. Ia resmi jadi penembak jitu di kru Luffy. Di sela-sela latihan mereka pun makan dan mereka memutuskan untuk merekrut kru baru sebelum menuju Grand Line. Tapi sebelum itu malah ada orang yang mengacau di kapal mereka. Setelah dilihat oleh Zoro, ternyata itu adalah Johnny. Johnny ternyata kenalan Zoro. Ia ternyata sama seorang pemburu bajak laut. Ya, karena kenalan, Johnny memberitahu bahwa temannya bernama Yosaku sedang sakit parah. Alhasil Nami mengobatinya dengan jeruk karena Yosaku kekurangan nutrisi. Dan benar saja Yosaku langsung sembuh. Malamnya, Luffy memiliki ide untuk merekrut seseorang yang paham akan nutrisi bagi pelayar seperti mereka. Tentunya ia adalah seorang koki lautan. Johnny akhirnya merekomendasikan mereka untuk mengunjungi restoran laut bernama Bertie. Siapa tahu Luffy bisa mendapatkan seorang koki untuk direkrut di sana. Besoknya mereka semua takjub dengan kapal Bertie yang cantik. Namun, saat mereka mendekat, mereka dihadang oleh seorang kapal marin si tinju besi. Alhasil Luffy dan kru dimeriam oleh mereka. Namun Luffy menggunakan kekuatannya dan membalikkan meriam itu seperti biasa. Tapi ia malah terpleset dan meriamnya menembak ke arah Bertie. Kerusakan yang terjadi membuat Luffy harus bertanggung jawab. Bahkan meriam itu mengenai kepala koki di sana bernama Zeff. Zeff meminta Luffy bekerja selama setahun karena Luffy tak memiliki uang. Luffy yang menolaknya dan memintanya hanya seminggu saja langsung dihajar habis-habisan oleh Zeff.
Sedangkan di sisi Letnan Full Body yang mengajak kencan kekasihnya di Berti, dilayani oleh wakil koki di sana bernama Sanji. Full Body sok tahu soal minuman enak yang disediakan Sanji, sehingga membuat kekasihnya tertawa dan merasa dipermalukan. Karena merasa dipermalukan, ia dengan sengaja memasukkan supnya dengan serangga agar reputasi Berti jatuh. Namun lagi-lagi Sanji mempermalukan Full Body sampai emosi dan memukul mejanya. Sanji terbawa emosi karena makanan yang disajikan malah terbuang sia-sia dan ia sangat membencinya, sehingga ia menghajar Full Body hingga berdarah-darah. Dalam keributan itu, seorang koki lain bernama Patty menghentikan wakil kepala koki mereka yaitu Sanji yang sedang menghajar Full Body. Bahkan keributan semakin mengeruh karena pemilik restoran Zeff juga jatuh karena sedang memukuli Luffy. Keributan itu terhenti karena salah satu bawahan Full Body memberikan info bahwa bajak laut Krieg yang mereka tangkap telah kabur karena mereka lupa memberikan makan selama 7 hari. Kepanikan semakin menjadi-jadi, bahkan ketika ada seorang bajak laut kroco memasuki restorannya, Patty langsung menjamu, namun pelanggan yang sangat kelaparan itu tak memiliki uang dan tak sopan padanya. Patty pun langsung menghajar si bajak laut tersebut. Sanji tiba-tiba saja pergi ke dapur dan lanjut memasak, sedangkan Full Body kabur karena ia ketakutan berada di Berti ini yang kacau. Singkatnya, pria kelaparan tadi diusir dan Luffy hanya memperhatikannya saja dari atas. Lama kemudian Sanji datang dan memberikan masakannya pada pria yang kelaparan itu. Awalnya pria itu gengsi, namun ia akhirnya memakannya dengan sepenuh hati. Disitulah Sanji merasa senang, ia tak peduli pelanggannya tak membayar asalkan masakan yang ia hidangkan dinikmati sepenuh hati. Luffy yang melihatnya dari tadi tertawa dan sesegera mengajak Sanji menjadi kru di kapalnya sebagai koki di sana. Tentu saja Sanji menolaknya karena ada alasan tertentu. Sanji juga memberitahu bahwa Zeff adalah mantan kapten bajak laut dan pekerjaannya adalah bawahannya semua. Luffy tetap memaksa Sanji dan terjadilah adu bacot di antara mereka. Pria bernama Jin tadi mengakui dirinya bahwa ia adalah bawahan Kapten Krieg. Setelah ia tahu Luffy adalah bajak laut, ia sedikit memberitahu keadaan Grand Line pada Luffy, yang bahkan dengan mengingatnya saja, ia ketakutan setengah mati. Ia juga memberitahu bahwa Grand Line hanyalah sebagian kecil lautan di dunia ini, karena masih ada lautan yang bahkan tak terbatas untuk diarungi. Di sisi para koki, mereka sangat sibuk memasak. Patty juga ditanyai oleh rekannya soal Krieg, yang nyatanya Krieg adalah bajak laut terkuat di East Blue. Ia memimpin 50 kapal dan sangat keji. Maka dari itu rekannya ini tak setuju dengan perlakuan Patty pada Jin tadi. Karena dengan ia tak melayani Jin, bisa saja Krieg menghancurkan Berti. Sehingga para koki mantan bajak laut itu adu mulut di sana. Sedangkan Sanji yang dicari oleh Zeff sesegera membuang piring untuk menghilangkan bukti dan membebaskan Jin di sana. Luffy yang terpaksa jadi kacung malah tak becus dalam bekerjanya, sehingga ia diperintahkan untuk jadi waiter saja. Namun di sana ia bertemu dengan para krunya dan menertawai dirinya karena bekerja selama setahun di restoran ini. Sanji yang melihat langsung menghampiri, bukannya memarahi, ia malah tergoda oleh kecantikan Nami. Bahkan ia mengatakan rela menjadi bajak laut atau iblis sekalipun asalkan bersamanya. Zeff yang tahu akan hal itu langsung mengusir Sanji. Menurutnya ia sudah tak dibutuhkan di restoran dan menyarankan untuk gabung dengan mereka. Sedangkan di sisi Jin, ia yang kembali pada Don Krieg langsung diinterogasi olehnya. Ia pun sesegera mengajak Don Krieg ke Berti. Zeff secara belak-belakan mengatakan bahwa Sanji benar-benar menjadi beban di sana dan ia juga dilempar oleh Zeff hingga mental. Bukannya mikir, si Sanji malah terus menggoda Nami, bahkan ia juga terayu oleh Nami untuk menggratiskan makanan untuknya. 4 hari telah berlalu. Para kru Luffy memerintahkan Luffy untuk pergi saja. Namun Luffy bukan orang yang begitu dan tetap berusaha memohon pada Zeff agar ia bisa pergi. Namun tiba-tiba keheningan terjadi, yang ternyata disebabkan oleh kedatangan perahu besar dan menakutkan milik Don Krieg. Para pelanggan Berti, kru Luffy dan semuanya yang di sana ketar-ketir karena ia berlabuh di Berti. Don Krieg kah? Don Krieg! Setelah masuk ke Berti dengan dituntun oleh Gin, Krieg ternyata memohon untuk meminta makanan di sana dan berjanji akan pergi setelah kenyang. Awalnya, Patty dan semua orang di sana tertawa karena ia tak mau memberikan makanan pada Don Krieg yang licik. Walau ia sudah berjanji, bisa saja ia ingkar dan merusak di sana. Tak pakai lama, Sanji langsung menghidangkan masakannya dan membuat kaget semua orang atas perlakuan Sanji pada Don Krieg. Setelah makan, benar saja Don Krieg ternyata ingkar dan memukul Sanji hingga terpental. Oi Sanji! Segera
Serangan itu membuat Jin kaget karena Krieg ingkar janji padanya untuk tidak menyerang. Alhasil ia juga kena serang dan membuat para pelanggan di sana kabur seketika. Setelah itu Krieg akan mengambil alih kapal Bertie dan meminta 100 makanan dan minuman untuk para krunya yang sekarat kelaparan. Gertakan itu membuat semuanya kacau, sedangkan Sanji yang terkapar langsung berdiri dan ia menyatakan akan memasak untuk 100 orang yang kelaparan itu. Tentu saja ia dihadang oleh Patty dan lainnya. Namun ia tetap bersikukuh dan rela untuk dipukuli jika para koki menginginkannya. Baginya, sebagai seorang koki, jika ada orang yang kelaparan, ia harus memberinya makan. Tak peduli apa yang akan ia lakukan setelahnya. Patty yang kesal langsung memukulnya dan mengeluarkan senjata rahasia mereka untuk menembak Krieg di sana. 俺たち相手に Tentu saja Krieg sangat kuat, ia yang dilapisi zirah baja dan pukulan berlian menembaki mereka dengan senjata yang tertanam di zirahnya. Karena tak mau ada peperangan di harta karunnya yaitu Bertie, Zeff langsung membawakan sekarung makanan yang sangat cukup untuk 100 orang. Alasan Zeff memberikan makanan dan diam saat ia akan mengambil alih karena ia sendiri tahu bahwa Don Krieg kalah ketika masuk ke Grand Line. Menurutnya Krieg tak akan menyerang karena sudah tak ada semangat bajak laut lagi. Krieg kaget karena Zeff ternyata mantan bajak laut dengan julukan si kaki merah, yang mana Zeff cukup kuat dan mengandalkan kaki-kakinya untuk bertarung. Julukan merah yang didapatkan karena sepatu Zeff yang selalu berlumuran darah. Selain itu, Zeff juga pernah ke Grand Line dan pulang tanpa luka. Sayangnya ia mengalami kecelakaan dan harus kehilangan kakinya. Krieg juga meminta paksa catatan pribadi Grand Line Zeff, karena catatan itu pasti berisi informasi penting soal Grand Line. Namun Zeff menolaknya. Bicara soal Grand Line, Luffy pun ikut campur. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menaklukkan Grand Line. Tentu saja Krieg dan lainnya meremehkannya. Mereka pun hendak bertarung, namun Zoro dan Usopp juga telah siap membantu. Namun akhirnya, Krieg memutuskan untuk memberikan makan krunya terlebih dahulu dan akan kembali lagi setelah selesai. Karena ia menganggap Luffy dan krunya hanyalah bocah remehan saja. Setelah itu, para koki pun menanyakan mengapa Zeff seolah berpihak pada Sanji dan memberikan makanan pada Krieg. Ia menjawab bahwa mereka tak mengetahui bagaimana rasanya kelaparan dan kehausan di tengah laut. Berbeda dengan Sanji yang mengerti akan hal itu. Zeff juga mempersilahkan anak buahnya untuk pergi saja jika ia mau. Namun, mereka yang setia memilih untuk ikut bertarung, sedangkan Sanji juga sama. Walaupun ia terlihat baik dengan memberikan makanan, tetap saja ia akan menyerang orang yang mengganggu Bertie. Setelah itu, Luffy menanyakan soal Grand Line pada Jin. Jin pun hanya menjawab tidak tahu dan rasanya seperti mimpi, bahwa ketika di sana, 500 kapal tumbang dalam 1 minggu. Bahkan, pasukan Krieg juga dengan 50 armadanya langsung dikalahkan hanya dengan 1 orang saja. Seperti mimpi, Jin menjelaskan bahwa mereka dikalahkan oleh seseorang dengan sorot mata yang tajam berjuluk Takanome. Zoro yang mendengarnya langsung terkejut karena orang itulah yang ia cari selama ini. Kengerian Grand Line malah membuat Luffy penasaran dan ingin sekali ke sana. Bahkan Zoro juga bisa bertemu dengan orang itu jika ke Grand Line. Saat Krieg telah memberi makan krunya, ia pun memerintah untuk mengambil alih Bertie dan bersegera pergi ke Grand Line lagi. Lalu penyerangan pun dimulai. Saat hendak menyerang, tiba-tiba seseorang dengan perahu kecil menebas perahu besar Krieg hingga terbelah jadi 3. Guncangan air yang terjadi membuat para koki, Luffy, dan krunya panik. Saat melihat mereka keluar, ternyata kapal Krieg telah hancur. Dan bahayanya lagi, seseorang berjuluk Takanome muncul. Buruknya lagi, Nami malah meninggalkan mereka membawa kapal dan harta karunnya.